Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Moral menyindir pemerintah kembali bermunculan di kota Banjarmasin. Pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin berkurang. Menjelang PON ke-20 Papua, atlet Kalimantan Selatan dites usap antigen. Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang menyindir pemerintah kembali bermuncul di sejumlah kawasan kota Banjarmasin. Beberapa pekan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin menghapus mural berisi kalimat satir atau menyinggung pemerintah yang terpampang di salah satu dinding di kawasan RM Marta Dinata, Banjarmasin Barat. Meski mural tersebut telah dihapus dan warga diimbau tidak lagi membuatnya, namun tetap saja mural serupa kembali muncul bahkan ada di beberapa dinding kawasan kota Banjarmasin. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pihaknya tidak menertibkan atau menghapus mural-mural tersebut karena ada arahan dari Presiden untuk tidak bersifat anti kritik. Sementara kan memang di awal dulu kita sempat melakukan upaya pemeriksaan, tapi kan belakang memang ada beberapa dinamika yang kita temui, termasuk juga informasi dan arahan dari Presiden, ya kan? Terkait bahwa untuk mural-mural itu jangan dilakukan secara berlebihan. Kemudian juga pemerintah tidak bersifat anti kritik yang kita laksanakan seperti itu. Dan memang Satpol PP akan lebih fokus kepada pelaksanaan PPKM, ya. Jadi tidak ada penghapusan, Pak? Sementara. Tapi kecuali memang benar urgent apa yang sensitif, memang sensitif, Pak. Sementara ini kan sifatnya mungkin kritikan-kritikan, ya kan. Tapi dengan adanya arahan Presiden tadi, kita juga tetap memperhatikan dan menjadi acuan dalam hal ini. Ahmad Muzain menambahkan, saat ini pemerintah Kota Banjarmasin lebih fokus terhadap penerapan PPKM agar kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin bisa ditekan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin yang semula mencapai ratusan orang, kini telah berkurang dengan signifikan. Juru bicara Tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansah yang semula berjumlah sekitar 300 orang, kini hanya tersisa 6 orang saja. Dengan berkurangnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Sultan Suryansah, pihaknya berharap PPKM level 4 di Kota Banjarmasin bisa turun ke level 3. Saat ini saya sedang berada di ruangan COVID Rumah Sakit Sultan Suryansah. Ruangan ini memiliki 60 tempat tidur dan 5 ruangan ICU. Saya berkesempatan menengok semua pasien yang sedang dirawat sekarang ini. Jumlah pasien saat ini tanggal 4 September malam minggu ada 6 orang pasien. Sudah terjadi penurunan pasien di Rumah Sakit Sultan Suryansah. Ya, mudah-mudahan semua pasien ini sembuh dan kita semua bisa mengendalikan COVID-19 dan tentunya Keputusan PPKM level 4 di Kota Banjarmasin bisa turun ke level 3 atau tidak, rencananya akan diumumkan pada hari ini tanggal 6 September.
Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Akibat pandemi COVID-19, pendapatan sopir angkutan kota atau angkot di Kota Banjarmasin menurun. Seperti yang dialami oleh sopir angkot rute Dermaga Banjaraya Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, mereka mengeluhkan pendapatan dari bekerja sebagai sopir angkut menurun hingga 90% selama pandemi COVID-19. Terkadang dalam sehari beroperasi, mereka hanya mendapat 3 penumpang saja. Kondisi ini membuat pendapatan mereka sangat minim, bahkan terkadang uang yang didapat hanya cukup untuk menutupi biaya bahan bakar minyak atau BBM saja. Sehingga tidak ada uang yang dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Banyak yang takut, katanya kan PPKN. Jadi orang takut ke pasar. Iya. Sudah berapa lama sepi ini? Ya udah berbulan-bulan kayak gini. Paling kayak gini 2 kali sehari aja naik. Berapa orang sekali naik? Ya tergantung penumpangnya kan. Makanya ada kadang 3 orang penumpangnya kan, modal dari sini larut ke pasar kan nggak tahu tambahnya. Kadang tambahnya 2, kadang nggak ada tambahannya. Tapi untuk menutupi beli BBM gimana? Ya beli BBM ya putar-putar di situ duitnya kan. Ini cukup aja lah untuk kehidupan sehari-hari, Om. Ya kalau untuk sehari-hari ya cukup, nggak cukup ya pasti cukup kan. Artinya pegawai sehari habis sehari duitnya. Sopir angkot berharap pemerintah Kota Banjarmasin mencarikan solusi agar di masa pandemi COVID-19 ini mereka tetap mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Moral menyindir pemerintah kembali bermunculan di Kota Banjarmasin. Pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin berkurang. Menjelang PON ke-20 Papua, atlet Kalimantan Selatan dites usap antigen. Seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman di Kota Banjarmasin diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Marzuki, mengatakan warga isoman harus selektif dalam membuang sampah. Menurutnya, sampah yang dibuang oleh warga isoman sangat beresiko menularkan penyakit COVID-19 kepada petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah. Kalau misalnya ada warga yang isoman, memang sesuai dengan aturan setiap sampah memang harus dibungkus yang rapi ya kan, dibungkus yang rapi, dikemas yang rapi. Tapi khusus yang sampah ini kita berharap mereka membungkus tersendiri, mungkin bisa dengan warnanya yang berbeda, terserah. Nah, penting juga mereka semestinya harus mengontak puskesmas ke puskesmas terdekat, karena sampah medis ini bagian dari kewenangan puskesmas untuk menangani itu. Bisa melewati RT, siapapun koordinator di wilayah itu yang menghubungi puskesmas. Jadi sampah-sampah para isoman ini bisa menghubungi koordinator misalnya, atau langsung menghubungi puskesmas terdekat. Marzuki menambahkan, pihaknya juga telah mengimbau seluruh petugas kebersihan di Banjarmasin agar tidak menyentuh secara langsung sampah-sampah yang dikumpulkan dari warga isoman, terutama sampah masker medis dan tisu.
Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Meski telah ditutup, warga masih saja membuang sampah di tempat penampungan sementara TPS depan Pasar Kuripan, Banjarmasin Timur. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, ia melihat sendiri masih banyak sampah yang dibuang oleh warga di TPS depan Pasar Kuripan yang telah ditutup sejak beberapa bulan lalu. Ia pun mengimbau agar warga tidak lagi membuang sampah di TPS tersebut karena rencananya lahan bekas TPS akan dijadikan taman. Jadi ulun ya mintalah kepada warga tolong. Intinya TPS Kuripan itu sudah kita tata dengan baik dan sudah dipindah ke ex Pasar Goa. Bagus sudah ditata dan rencana kami memang penataan kawasan itu menunggu APBD perubahan. Ya kan baru kita lalu kemarin. Penataan sungainya termasuk juga untuk penataan TPS. Rencana itu hendak diulah taman. Bagus lah. Pokoknya sebaliknya dari TPS begitu. Kalau TPS ini kotor ya, kemudian kehamburan. Nah, kami berharap ini setelah ini ditata dengan baik, jadi tempat yang nyaman, kan sudah bagus. Pasarnya sudah dipagar bagus, itu kemudian sungainya sudah mengalir baik. Kemudian jembatan-jembatan gedungnya juga itu sudah ditata dengan baik. Ya tiba-tiba ada sampah kan. Ulah kaget dulu gitu. Makanya sudah upload aja ini di media sosial supaya masyarakat juga. Warga dan pedagang di sekitar Pasar Kuripan diimbau untuk membuang sampah di TPS yang berada di lahan bekas pasar buah kawasan Veteran Banjarmasin Timur. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Guna mengantisipasi gangguan aliran listrik, PLN WLP Lampung Mangkurat melakukan penanaman pohon di sepanjang kawasan Sutoyo S, Banjarmasin Barat. Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, penanaman bibit pohon jenis Tanjung dilakukan oleh PLN WLP Lampung Mangkurat pada akhir pekan lalu. Manajer PLN WLP Lampung Mangkurat Windy Lestari mengatakan, penanaman pohon dilakukan untuk mendukung program penghijauan di Kota Banjarmasin. Selain itu, penanaman pohon di kawasan Sutoyo S juga bertujuan untuk mencegah gangguan aliran listrik. Pasalnya, pohon-pohon besar yang ada di kawasan ini kerap mengakibatkan terganggunya listrik di saat musim penghujan, sehingga pohon besar tersebut akan dipangkas atau ditebang dan bibit pohon yang baru ditanam ini sebagai penggantinya. Dalam rangka apa sebenarnya kita program penghijauan kembali, ikut serta dalam program penghijauan kembali, karena kami lihat banyak sekali pohon-pohon yang sudah kering, yang dampaknya kalau kita sudah memasuki musim penghujan sangat berbahaya untuk jaringan listrik kita. Kalau tidak segera diamankan, takutnya nanti akan mempengaruhi kehandalan ya. Pak Kelvin juga di sini ada, beliau supervisor teknis saya. Jadi beliaulah yang menjaga kehandalan, salah satu peran utamanya ya di Banjarmasin. Mungkin seperti itu. Ada berapa banyak? Untuk tahap pertama ini 30. Nanti insya Allah ke depannya PLN telah mengusulkan PLN itu ya di Banjarmasin telah mengusulkan terkait kita kontribusi untuk penghijauan kota. Nah, untuk tahap pertama ini ada 30. Selain di kawasan Sutoyo S, PLN WLP Lampung Mangkurat juga telah mengusulkan penghijauan di seluruh kawasan Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Moral menyindir pemerintah kembali bermunculan di Kota Banjarmasin.
Pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin berkurang. Menjelang PON ke-20 Papua, atlet Kalimantan Selatan dites usap antigen. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan menggelar tes usap antigen untuk seluruh atlet Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua. Tes usap antigen digelar di halaman kantor KONI Kalsel pada akhir pekan lalu. Tes usap diikuti 111 atlet yang akan diberangkatkan mengikuti PON ke-20 di Papua pada Oktober mendatang. Selain atlet, tes usap antigen juga diwajibkan untuk puluhan pelatih dan ofisial. Ini yang keberapa kali nih? Ya sering sih, lebih dari 3 kalian udah ini. Pendapatnya apa nih dengan diadakan swab ini? Alhamdulillah bagus sih, supaya kita tahu nanti supaya berangkat gitu kan, kesehatan kita misalnya ini apa, bisa lebih tahu kesehatan kita gitu, apakah negatif atau positif. Ketua Umum KONI Kalsel Bambang Heri Purnama mengatakan, tes usap antigen akan dilakukan secara berkala hingga menjelang keberangkatan kontingen atlet Kalsel ke Papua. Atlet semua yang ikut swab antigen itu 76 atlet ya. Ditambah dengan pendamping ada 12 orang. Ya. Yang lain negatif semua, alhamdulillah. Tinggal nanti hari ini sore habis Jumatan kita akan swab antigen gulat dan karate ada di Kiram. Ya, itu kita semua akan swab antigen. Dan kita nanti 2 minggu sebelum berangkat, semua yang mau berangkat nih kita swab antigen. Ya. Kita mengharapkan kan semua negatif. Jadi kalau misalnya ada yang positif, cepat kita obatin. Ya. Karena kita mengharapkan semua atlet di Wasaka ini bisa berangkat semua. Bambang menambahkan, dari hasil tes usap antigen, ada 5 atlet dayung yang dinyatakan positif COVID-19 sehingga harus menjalani perawatan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang bakal dihelat di Papua Oktober mendatang, atlet loncat indah Kalimantan Selatan bakal mengandalkan kategori sinkro atau berpasangan. Pelatih loncat indah Kalsel Dwi Mariastuti mengatakan, atlet loncat indah Kalsel mengandalkan sinkro karena melalui kategori itu Kalsel pernah meraih medali emas saat PON Jawa Barat 2016 lalu. Menurutnya ada 3 atlet loncat indah yang akan diberangkatkan ke PON ke-20 Papua mendatang, yakni atlet berpasangan putra Muhammad Fadil dengan Rian Fadilah, kemudian 1 atlet loncat indah tunggal putri Siti Kinansi. Anak-anak ini sudah latihan semaksimal mungkin sebisa mereka, loncatan juga sudah meningkat gitu mutunya gitu ya. Mudah-mudahan nanti di PON bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Kalau andalannya di nomor apa nih? Andalannya di nomor sinkro putra, tapi tidak menutup kemungkinan juga putri individunya bisa ikut bicara. Ini kan belum ada kepastian untuk berangkat. Apakah ada kekhawatiran sendiri nih? Kami optimis saja sih. Mudah-mudahan diberangkatkan. Dwi Mariastuti berharap atlet loncat indah Kalsel bisa meraih medali emas pada PON ke-20 di Bumi Cendrawasih pada Oktober mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi. Jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Moral menyindir pemerintah kembali bermunculan di Kota Banjarmasin. Pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin berkurang. Menjelang PON ke-20 Papua, atlet Kalimantan Selatan dites usap antigen.
Lukisan dan tulisan dinding atau mural yang menyindir pemerintah kembali bermuncul di sejumlah kawasan kota Banjarmasin. Beberapa pekan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin menghapus mural berisi kalimat satir atau menyinggung pemerintah yang terpampang di salah satu dinding di kawasan RM Arta Dinata, Banjarmasin Barat. Meski mural tersebut telah dihapus dan warga diimbau tidak lagi membuatnya, namun tetap saja mural serupa kembali muncul, bahkan ada di beberapa dinding kawasan Kota Banjarmasin. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengatakan, pihaknya tidak menertibkan atau menghapus mural-mural tersebut karena ada arahan dari Presiden untuk tidak bersifat anti kritik. Sementara kan memang di awal dulu kita sempat melakukan upaya pemeriksaan, tapi kan ke belakang memang ada beberapa dinamika yang kita temui, termasuk juga informasi dan arahan dari Presiden, ya kan? Terkait bahwa untuk mural-mural itu jangan dilakukan secara berlebihan, kemudian juga pemerintah tidak bersifat anti kritik ya kita laksanakan seperti itu. Dan memang Satpol PP sekarang kan lebih fokus kepada pelaksanaan PPKM, ya. Jadi tidak ada penghapusan, Pak? Sementara. Tapi kecuali memang benar urgent yang sensitif, memang sensitif, Pak. Sementara ini kan sifatnya mungkin kritikan-kritikan, ya kan? Tapi dengan adanya arahan Presiden tadi, kita juga tetap memperhatikan dan menjadi acuan dalam hal ini. Ahmad Muzain menambahkan, saat ini pemerintah Kota Banjarmasin lebih fokus terhadap penerapan PPKM agar kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin bisa ditekan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin yang semula mencapai ratusan orang, kini telah berkurang dengan signifikan. Juru bicara Tim Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin Mahliriadi mengatakan, pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansa yang semula berjumlah sekitar 300 orang, kini hanya tersisa 6 orang saja. Dengan berkurangnya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Sultan Suryansa, pihaknya berharap PPKM level 4 di Kota Banjarmasin bisa turun ke level 3. Saat ini saya sedang berada di ruangan COVID Rumah Sakit Sultan Suryansa. Ruangan ini memiliki 60 tempat tidur dan 5 ruangan ICU. Saya berkesempatan menengok semua pasien yang sedang dirawat sekarang ini. Jumlah pasien saat ini tanggal 4 September malam minggu ada 6 orang pasien. Sudah terjadi penurunan pasien di Rumah Sakit Sultan Suryansa. Ya, mudah-mudahan semua pasien ini sembuh dan kita semua bisa mengendalikan COVID-19 dan tentunya keputusan PPKM level 4 di Kota Banjarmasin bisa turun ke level 3 atau tidak rencananya akan diumumkan pada hari ini tanggal 6 September. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Akibat pandemi COVID-19, pendapatan sopir angkutan kota atau angkot di Kota Banjarmasin menurun. Seperti yang dialami oleh sopir angkot rute Dermaga Banjaraya Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, mereka mengeluhkan pendapatan dari bekerja sebagai sopir angkut menurun hingga 90% selama pandemi COVID-19. Terkadang dalam sehari beroperasi, mereka hanya mendapat 3 penumpang saja. Kondisi ini membuat pendapatan mereka sangat minim, bahkan terkadang uang yang didapat hanya cukup untuk menutupi biaya bahan bakar minyak atau BBM saja, sehingga tidak ada uang yang dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Banyak yang takut katanya kan PPKM, jadi orang takut ke pasar. Iya. Sudah berapa lama sepi ini, Mas? Ya udah berbulan-bulan kayak gini. Paling kayak gini 2 kali sehari aja naik. Berapa orang sekali naik? Ya tergantung penumpangnya kan.
Makanya ada kadang 3 orang penumpangnya kan modal dari sini belarut ke pasar kan nggak tahu tambahnya. Kadang tambahnya 2, kadang nggak ada tambahannya. Tapi untuk menutupi beli BBM gimana? Ya beli BBM ya putar-putar di situ duitnya kan. Ini cukup aja lah untuk kehidupan sehari-hari, Om. Ya kalau untuk sehari-hari ya cukup, nggak cukup ya pasti cukupkan kan. Artinya pegawai sehari habis sehari duitnya. Sopir angkot berharap pemerintah Kota Banjarmasin mencarikan solusi agar di masa pandemi COVID-19 ini mereka tetap mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.